الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Bukan penipuan dan yang lainnya, itu merupakan bentuk daripada togo atau melampaui batas. Jadi ketika berbisnis, jual beli ataupun bekerja mencari nafkah, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menipu, curang, berdusta, mendolimi, mengambil hak yang bukan miliknya, ataupun melakukan hal-hal yang itu bisa merugikan orang lain. Begitu juga ketika orang bisnis atau bekerja, kata Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, jangan sampai pekerjaan yang kau cari, nafkah yang kau geluti, jual beli yang kau cintai, menjadikan engkau lalai jauh dari mengingat Allah, lupa dari ibadah-ibadah wajib, menjadikan engkau lupa sholat, lupa mengaji, lupa puasa, lupa zakat, atau ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Maka kalau seandainya kita bisa menerima apa yang Allah berikan berupa rezeki dengan cara yang baik dan kita syukuri, maka itulah sebaik-baik rezeki. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yang tiada tara, bahkan lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini mudah-mudahan kita semuanya, apabila Allah menghendaki, maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan nikmat iman dan Islam akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dengan syarat adalah ketika seseorang tetap membawa iman dan Islamnya sampai nanti dibawa meninggal dunia, sehingga bertemu dengan Allah Ta'ala dengan membawa iman dan Islam, yaitu amal ibadah dia di samping dia memiliki keimanan yang benar. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita merenungi apa yang dibacakan imam tadi, kembali kepada surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74, di situ diberitakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perihal orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, yang dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir, surat yang 74, mulai ayat yang ke-38 tadi yang dibacakan, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap manusia itu nanti akan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, yang dilakukannya. Artinya orang yang hidup di dunia ini nanti akan mempertanggungjawabkan atas setiap amalan, setiap pekerjaan yang dia lakukan. Apakah amalan, pekerjaan, perbuatan yang dia lakukan itu bisa mendatangkan ridha Allah, kecintaan Allah, sehingga memasukkan dia ke dalam surga, atau sebaliknya amalan, pekerjaan, perbuatan yang dia lakukan semasa di dunianya, apakah itu nanti mendatangkan murka Allah, kebencian Allah, laknat Allah, sehingga menyeret dia ke dalam neraka. Maka para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, setiap di antara kalian nanti akan mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang dilakukan semasa di dunianya. Maka jangan sampai orang ketika hidup di dunia, mereka meninggal dunia dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Jadi ketika mereka hidup di dunia, mereka melakukan perbuatan durhaka, mereka melanggar aturan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu nggih. Nah, oleh karena itu setiap orang akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, illa ashabal yamin, ya. Kecuali golongan yang kanan, kecuali golongan yang kanan, kata Allah Ta'ala. Ayat selanjutnya, siapa mereka? Mereka adalah fi jannati yatasaalun. Golongan yang kanan adalah mereka yang berada di dalam surga, mereka yang
menikmati hasil jerih payahnya semasa hidup di dunia. Jadi mereka adalah ashabul yamin, ya, ashabul yamin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau baterainya habis. Nanti mati lagi ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, ila ashabal yamin, mereka yang masuk dalam golongan yang kanan. Golongan yang kanan adalah fi jannati yatasaalun, mereka yang masuk ke dalam surga. Nah, orang yang masuk ke dalam surga ini mereka akan mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, bahkan hidup selama-lamanya di dalam surga. Mereka akan mendapatkan berbagai fasilitas, kenikmatan-kenikmatan apa yang mereka inginkan. Di satu sisi dijelaskan, di samping mereka mendapatkan berbagai kenikmatan, mereka bisa melakukan apa yang dikehendakinya, mereka juga diberi sesuatu oleh Allah, yaitu bisa melihat para penduduk neraka. Jadi penduduk surga nanti itu nanti bisa melihat pemandangan para penduduk neraka. Jelas ya? Jadi para penduduk surga ini nanti bisa melihat, memandang keadaan orang-orang yang di dalam neraka. Nah itu. Penduduk neraka tidak bisa melihat orang-orang yang ada di dalam surga. Nah, itu perbedaannya. Maka di sini penduduk surga kemudian mengatakan anil mujrimin, mereka saling bertanya tentang perihal keadaan orang-orang yang masuk neraka. Penyebabnya apa? Mereka kok bisa masuk neraka? Maka ketika ditanyakan masalakakum fi sakor, ketika mereka masuk ke dalam neraka, terutama neraka sakor, sebagian ahli tafsir mengatakan ini pertanyaan yang diutarakan oleh para malaikat. Sebagian ahli tafsir ini pertanyaan yang diutarakan oleh orang-orang yang masuk surga. Ini hanya pendapat saja. Nah, ini pertanyaan yang ditujukan kepada mereka yang masuk neraka. Ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka atau neraka sakor? Maka neraka sakor, penduduk neraka sakor tadi menjawab, ya, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami semasa hidup dulu ketika di dunia kami orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, orang-orang yang mengabaikan sholat. Kami tidak peduli dengan adanya perintah sholat. Kami disibukkan dengan pekerjaan, bisnis, jual beli, disibukkan dengan keluarga, istri, anak, ataupun koleksi-koleksi, ataupun kesenangan-kesenangan, hobi-hobi, olahraga, hiburan, dan yang lainnya. Sehingga kami berani meninggalkan sholat. Nah, ini yang terjadi bagi orang-orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat, mereka akan memasuki neraka sakor. Begitu juga mereka jawab, walam nakurut imul miskin, semasa hidup juga di samping kami tidak pernah sholat, bahkan kami enggan sholat, kami malas untuk ibadah sholat, ya. Setiap ada panggilan azan, kami lebih sibuk dengan pekerjaan, bisnis, jual beli, dan yang lainnya. Mereka juga katanya semasa hidup kami orang-orang yang kikir. Kami adalah orang-orang yang berat untuk mengeluarkan hartanya. Kami tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah, baik untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang tua yang janda yang tidak mampu, atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, atau orang-orang yang terdolimi. Kami berat untuk mengeluarkan harta, kami kikir, kami cinta dengan harta. Harta kami kumpulkan, kemudian kami gunakan untuk hal-hal yang membuat kami senang dengan urusan dunia. Beli mobil, beli rumah, beli tanah,
beli properti ini dan itu sampai mereka lupa untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah alias bersedekah atau berinfak. Jadi mereka yang menahan hartanya, mereka yang berat untuk bersedekah, mereka orang-orang yang kikir, nah ini juga nanti akan masuk ke dalam neraka sakor. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, di samping mereka juga ada yang tidak sholat, mereka orang yang kikir, berat untuk bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah. Mereka juga orang-orang yang semasa hidupnya wa kunna nakhudhu mal khaidin. Kami sering kumpul-kumpul bareng dengan teman-teman yang rusak perilakunya, rusak akhlaknya, rusak agamanya. Kami senang berkumpul dengan orang-orang yang mereka tidak mengenal agama, orang-orang yang mereka suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa. Itu yang kami jadikan teman atau sahabat dekat kami. Jadi kalau kami ngobrol itu lebih senang dengan mereka-mereka yang tidak mengenal agama, yang jauh dari agama. Kami senang kumpul dengan orang yang mabuk, sehingga kami juga ikut mabuk. Kami senang kumpul dengan orang yang zina, sehingga kami juga ikut zina. Kami suka berkumpul dengan orang-orang yang suka berkata-kata yang kotor, jorok, suka menggibah, suka memfitnah, mengadu domba. Itu yang kami senangi. Atau suka menebarkan berita-berita yang tidak baik, ya. Nah ini, jadi ini golongan yang ketiga, mereka semasa hidupnya salah dalam pergaulan, salah dalam memilih teman juga. Ini salah satunya Pak Bung, ya. Sehingga teman yang mereka jadikan teman dekatnya, sahabatnya itu menjerumuskan, menggelincirkan dia ke dalam neraka sakor. Ya, karena temannya tidak pernah mengingatkan urusan-urusan akhirat, tidak pernah mengajak untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya malah menggiring mereka, menyeret mereka, menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini golongan yang ketiga, sehingga menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakor. Yang keempat, yaitu wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami semasa hidup suka mendustakan hari pembalasan, suka mendustakan agama, suka kami menolak perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah. Kami tidak yakin adanya hari kiamat, kami tidak yakin adanya surga dan neraka, kami tidak yakin adanya fitnah atau azab kubur atau nikmat kubur, sehingga kami lalai dengan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat. Ya. Jadi orang-orang seperti ini para jamaah Bapak Ibu, nggih, 4 golongan ini yang mereka suka mendustakan agama, menolak perintah Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah. Kemudian mereka berkumpul dengan teman-teman yang rusak perilakunya, akhlaknya, agamanya. Mereka orang yang kikir, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan juga mereka semasa hidupnya lalai dari ibadah sholat, suka meninggalkan sholat. Mereka semua nanti bareng jadi satu kumpul di dalam neraka sakor. Ini kisah yang disampaikan oleh Allah Pak Buge. Sekarang ini mungkin hanya wacana saja, hanya berita saja, hanya sekedar tulisan saja. Tapi nanti kenyataan nanti di akhirat banyak sekali orang yang masuk ke dalam neraka sakor Pak Bu. Coba kalau kita perhatikan, waktunya adzan sholat, waktunya adanya majelis ilmu, mereka lebih sibuk dengan permainan, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, bahkan sibuk dengan pekerjaan. Ya, perhatikan kalau kita lihat di sekitar kita, ya, di tengah masyarakat kita, maka orang seperti ini menyesalnya. Baru saya katakan, sering saya katakan, hatta atanal yakin, sampai datang kematian menjemput kami, artinya datang kematian. Sehingga fama tangfa'um syafa'atu syafin, nanti pada hari kiamat baru mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan apa Bu? Syafaat. Jadi di antara orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari para malaikat, syafaat dari orang-orang mukmin yang beramal solih, yang taat kepada Allah, ini mereka ditutup syafaatnya, terhalangi untuk mendapatkan syafaat. Ya, rugi Pak Bu, makanya ini penting sekali ya kalau kita mau pahami ayat-ayat Allah ini. Maka orang-orang yang terhalangi mendapatkan syafaat Nabi tidak diperkenankan untuk diberi syafaat, termasuk orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang kikir dalam berhartanya, dalam hartanya tidak mau berinfak bersedekah, mereka yang semasa hidupnya kumpul dengan teman-teman yang rusak, ya, akhlaknya rusak, juga perbuatannya rusak, ibadahnya.
mereka semasa hidupnya orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, menolak syariat Allah, menolak hukum-hukum Allah dan yang lainnya. Maka orang seperti ini kata Allah, famalam anit tadkirati mu'ridin. Kenapa orang-orang kafir itu dipalingkan dari peringatan Allah? Nah, jadi mereka disebut sebagai apa Pak Bu? Orang yang hidupnya ingkar kepada perintah Allah, alias orang-orang yang kufur kafir, ya. Jadi orang kafir itu semasa hidupnya orang yang dilalaikan dengan dunia, dilupakan dengan kehidupan akhirat, ya. Baik, itu yang kami sampaikan terkait dengan ayat-ayat Allah yang kami bacakan di dalam sholat. Kalau kita renungi, begitulah nanti kondisi keadaan pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita termasuk dari 4 golongan Pak Bung, ya, atau golongan-golongan yang lain yang celaka, ya. Kita berlindung kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dimasukkan ke dalam surga dan berkumpul nanti bersama-sama nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa